Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revika Febriati Silviandriani dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 21. Saya di sini akan menerangkan beberapa teori tentang kerusakan hewan dan tumbuhan dan dimanfaatkan untuk apa sajakah hewan dan tumbuhan tersebut hingga mengalami kerusakan dan kepunahan. Dan juga bagaimana cara menanggulangi kerusakan dan kepunahan hewan dan tumbuhan tersebut, yaitu dilakukan upaya konservasi atau pelestarian hewan dan tumbuhan. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah teori tentang kerusakan hewan dan tumbuhan dan dimanfaatkan untuk apa sajakah hewan dan tumbuhan tersebut hingga mengalami kepunahan. Penyebab kerusakan hewan dan tumbuhan antara lain yaitu eksploitasi hutan, perburuan liar, pencemaran, penggunaan pestisida, dan juga penggunaan pupuk buatan. Dari faktor penyebab kerusakan hewan dan tumbuhan tersebut dapat kita simpulkan, dimanfaatkan untuk apa sajakah hewan dan tumbuhan tersebut hingga mengalami kepunahan, yaitu mengubah alih fungsi hutan menjadi lahan, seperti lahan pertanian dan lain sebagainya. Dan juga hewan dan tumbuhan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan, dijual, atau sebagai rekreasi. Dan juga bisa dimanfaatkan hasil produksinya seperti kulit, susu, daging, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas soal yang kedua, yaitu cara menanggulangi kerusakan hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah mendirikan suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam yang ditetapkan dan difungsikan untuk melindungi satwa tertentu beserta habitatnya. Contoh fauna yang dilindungi antara lain yaitu cumi pala kuning berada di Aceh, Bionias berada di Sumatera Utara, kau raja berada di Sumatera Barat, beruang madu berada di Bengkulu, badak Jawa berada di Banten, macan tutul berada di Jawa Barat, jalak Bali berada di Bali, biawak komodo berada di Nusa Tenggara Timur, kawa kardil Kalimantan berada di Kalimantan Tengah, dan anoa berada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua adalah cagar alam. Cagar alam merupakan sebuah kawasan di mana keadaan alamnya memiliki ciri dan kekhasan sendiri pada jenis tumbuhan, hewan, serta ekosistemnya. Nama cagar alam antara lain yaitu cagar alam Gunung Leuser berada di Nanggore, Aceh Darussalam, cagar alam Batang Kadis berada di Sumatera Utara, cagar alam Serabut berada di Sumatera Barat, cagar alam Kerinci Sebrat berada di Jambi, cagar alam Bukti 30 berada di Riau, cagar alam Bakti 12 berada di Jambi, cagar alam Berbak berada di Jambi, cagar alam Sembilang berada di Sumatera Selatan, cagar alam Bukti Barisan Selatan berada di Lampung, cagar alam Waikambas berada di Lampung. Yang ketiga adalah Taman Nasional atau Taman Laut, adalah kawasan pelestarian alam dengan ekosistem asli menggunakan sistem pengolahan zonasi atau zona inti, zona pemanfaatan, dan zona rimba yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, kegiatan budidaya, pariwisata, dan rekreasi, yaitu Taman Nasional Waikambas berada di Lampung Timur, Taman Nasional Ujung Kulon berada di Ujung Kulon, Taman Nasional Karimun Jawa berada di Pulau Karimun Jawa, tepatnya di Jepara, Jawa Tengah. Taman Nasional Komodo berada di Pulau Komodo, Taman Nasional Tanjung Puting berada di Semenanjung Selat, Kalimantan Tengah, Taman Nasional Teluk Cendrawasih berada di Kepulauan Raja Ampat, tepatnya di Papua. Taman Nasional Lawrence berada di Papua, Taman Nasional Baluran berada di Pulau Jawa, Taman Nasional Bunaken berada di Sulawesi Utara. Sekian video penjelasan dari saya.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.